الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa menjaga hidayah Islam dan nikmat iman yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya, agar hidayah Islam dan nikmat iman tersebut senantiasa kita miliki hingga akhir hayat kita. Kemudian mari pula kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Waktu demi waktu, hari demi hari, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang semakin mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan semakin jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal takwa tersebut, Allah menjanjikan untuk kita pertolongan dan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu Asmaul Husna, salah satu nama-nama Allah yang agung adalah Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Dikarenakan begitu agungnya nama Al-Alim, sampai-sampai Allah menyebutkan nama tersebut di dalam Al-Quran tidak kurang dari 150 kali. Tidak kurang dari 150 kali Allah menyebutkan nama tersebut, menunjukkan betapa agungnya, betapa mulia nama Al-Alim. Nama Al-Alim mengandung sifat ilmu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala hal, baik yang di langit maupun di bumi. Allah mengetahui segala hal, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Bahkan Allah mengetahui hal-hal yang tidak terjadi seandainya dia terjadi. Ilmu Allah maha sempurna, bersifat azali dan abadi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dahulu memiliki ilmu yang sempurna. Allah tidak membutuhkan seorang pun untuk mengajarinya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat abadi. Artinya ilmu Allah tidak akan dihinggapi kelupaan, sehingga Allah tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya. Oleh karena itu dalam banyak ayat Al-Quran
Allah menyebutkan begitu sempurna ilmu Allah. Di antaranya yang Allah firmankan dalam surat Taha, innama ilahukumullah alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah, yang tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka rahasiakan dan segala yang mereka nampakkan. Dan dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang disembunyikan di dalam hati. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim, menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk mengimani, meyakini bahwasanya Allah adalah Zat Al-Alim yang Maha mengetahui. Yang mana dengan keimanan tersebut, dengan keyakinan akan kesempurnaan ilmu Allah, maka seorang muslim akan mendapatkan buahnya yang manis, akan mendapatkan manfaatnya yang sangat banyak. Di antara manfaat ketika seorang mukmin mengimani ilmu Allah yang maha sempurna, yaitu akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang yakin dan percaya bahwasanya Allah maha mengetahui segala apa yang dia lakukan, maka dia akan menjadi hamba yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak sembarangan menggunakan lisannya. Dia hanya menggunakan lisannya untuk berkata-kata yang benar dan jujur. Dia tidak akan berkata dusta. Dia akan menggunakan lisan itu hanya mengatakan kata-kata yang baik. Dia tidak akan menggunakan lisan itu untuk mengatakan kata-kata yang kotor. Dia berhati-hati menggunakan tangannya. Hanya dia sibukkan tangannya dengan hal-hal yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia gunakan tangannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia berhati-hati menggunakan telinganya, hanya mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dalam keseluruhan kesibukan seorang hamba yang meyakini sifat ilmu Allah yang sempurna. Dia akan berhati-hati, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kalian. Maka berhati-hatilah kalian kepada Allah, maka takutlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, ajma'al ulama ala anna hadza a'dhamu zajirin wa akbar wa'idin nazala minas sama'i ilal ard. Para ulama telah bersepakat bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Adalah peringatan yang paling besar yang Allah turunkan bagi seluruh hambanya, agar hamba-hambanya menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan menjauhkan dirinya dari berbagai kemaksiatan. Terutama kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis.
Kita harus membersihkan hati kita dari penyakit syahwat dan syubhat. Harus membersihkan hati kita dari berbagai macam kotorannya. Karena ketika hati kita kotor, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Haram bagi hati siapa saja untuk dimasuki ilmu jika dalam hati itu ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari keimanan kita terhadap ilmu Allah yang sempurna, terhadap nama Allah Al-Alim, yaitu kita bisa bertawassul menggunakan nama Al-Alim dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dalam usaha kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis, dalam usaha kita untuk mengamalkan Al-Qur'an dan hadis, dalam usaha kita mendakwahkan Al-Quran dan hadis, kita membutuhkan pertolongan Allah agar Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah memperbanyak doa, sering-sering memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau pula membaca doa yang beliau ajarkan dalam hadis yang lain, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani warzuqni ilma tanfa'uni bih. Dengan membaca doa-doa tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan umat Islam pada umumnya. Karena sesungguhnya Allah hanya mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa saja yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat tersebut adalah al-ma'rifatu bil Quran, memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quranul Karim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جل ثناؤه وتبارك اسمه في السماوات والأرضين والذي تحيط رحمته بخلقه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat yang akan kita dapatkan pula jika kita mengimani dan meyakini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan termotivasi untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kita akan termotivasi untuk menyempurnakan segala amal soleh yang kita kerjakan. Karena kebanyakan nama Al-Alim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran beriringan dengan perintah untuk beramal soleh. Berkata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala, wa kathirun ma ya'ti ismullahil alim fi siyaqil a'mali wa jazaiha. Dan kebanyakan dan seringkali nama Al-Alim Allah sebutkan beriringan dengan perintah untuk beramal soleh dan penjelasan tentang pahala dari amal soleh tersebut. Liyuqidha al-qulub wa yunabbihal ibad
Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghidupkan hati-hati yang telah mati. Dan Allah ingin mengingatkan hamba-hamba yang lalai ala ahammiyati ikmalil a'mali wa islahiha, tentang pentingnya menyempurnakan amal soleh dan menyempurnakan segala amal soleh yang dikerjakannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara contoh tentang hal tersebut adalah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menerangkan tentang pahala berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu buah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai tersebut akan kembali muncul 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Diterangkan oleh para ulama, kenapa ayat tersebut ditutup dengan 2 nama, wasi' dan alim? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha luas karunia-Nya. Allah tidak pernah merasa berat untuk memberi pahala besar atas amal soleh yang kita kerjakan, meskipun amal itu hanya sedikit. Allah tidak pernah merasa rugi memberikan pahala yang tidak terhingga atas amal soleh yang kita kerjakan, meskipun itu tidak banyak. Namun ingat bahwasanya Allah itu zat yang alim, zat yang maha mengetahui. Maka Allah tidak akan salah memberikan pahala itu kepada orang-orang yang berhak. Allah hanya memberikan pahala yang besar bagi mereka yang benar-benar tulus dalam beribadah, bagi mereka-mereka yang ikhlas dalam ibadahnya. Dan Allah tidak akan memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang tidak sempurna ibadahnya. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang saleh hingga akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa saddid khutahum wa yassir lahum tahkim kitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.